Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana an na'mura bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari wa nu'minuna billah linanala sa'adatan fid din wad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Pada kesempatan ini hendaklah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat ini kita semuanya telah penuh mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat, nikmat hidayahnya. Takwa kepada Allah tentu saja dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi larangannya. Terlebih ketika kita berada di bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan, yang dimana berpuasa di dalam bulan Ramadan dapat menciptakan manusia menjadi manusia yang bertakwa atau muttaqi. Hal ini benar sekali kita buktikan dengan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkannya kamu puasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang yang terdahulu agar supaya kamu bertakwa kepada Allah. Lalu hubungan takwa dengan yang namanya puasa Ramadan apa kira-kira? Yang namanya takwa itu adalah takut atau menjaga diri dari kesalahan-kesalahan. Sedangkan orang yang berpuasa, dia menjaga diri dan takut menjalankan larangan-larangan Allah. Ketika kita sebagai orang yang berpuasa mau makan, maka kita takut kepada Allah. Mau minum, kita takut. Takut kepada siapa? Kepada Allah. Mau mendekati istri pun juga demikian. Maka para hadirin, hal ini kita lakukan setiap hari. Kita mau makan takut, mau minum takut, dan seterusnya. Ini kita latih setiap hari, takut. Hingga mencapai sampai 1 bulan. Maka saya yakin, nanti setelah bulan Ramadan, maka yang namanya takut dan menjaga diri ini menjadi sebuah karakter daripada kita semuanya. Inilah yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun. Hadirin yang berbahagia, kita semuanya ini sebagai hamba Allah, kita harus bersyukur karena kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai manusia. Lebih bersyukur lagi ketika kita dijadikan Allah di samping sebagai manusia, juga sebagai manusia yang beragama. Amat sangat bahagia lagi di samping kita sebagai manusia yang beragama, kita beragama Islam. Agama Islam adalah agama yang terbaik. Maka ketika agama itu terbaik,
tentu saja umatnya pun juga umat yang terbaik. Hal ini dapat dibuktikan sebuah ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu semuanya itu adalah sebaik-baik ummah. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak atau memerintahkan kebaikan-kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Melihat ayat ini, bahwasanya tidak semua umat Nabi Muhammad atau kita semuanya ini bagian golongan daripada umat yang terbaik. Karena di dalam ayat ini, untuk menjadi umat yang terbaik itu ada syarat 3. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar. Dan yang ketiga adalah tu'minuna billah. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Umar bin Khattab. Beliau pernah berkata, man sarrahu ayyakuna fi hadhil ummah falyu'addi syartallahu fiha. Barang siapa yang suka menjadi umat ini, yaitu umat yang terbaik, maka penuhilah syarat-syarat Allah di dalam ayat ini, yakni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Akan tetapi para hadirin, kita sebelum melakukan yang namanya amar ma'ruf, kita harus lebih dulu melakukan yang namanya ma'ruf. Kita sebelum melakukan yang namanya tanha anil fahsya wal munkar, maaf anil munkar, maka kita terlebih dulu harus menghindar daripada yang namanya munkar. Hal ini lebih sesuai daripada apa yang telah dikatakan oleh Abu Bakar Al-Ajiri. Beliau mengatakan, la yakunul abdu nasihan lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim hatta yabda'a li nafsihi bin nasihah. Seseorang tidak dapat menjadi penasehat atau menasehati orang lain sebelum dia mengawali menasehati pada dirinya sendiri. Karena kalau kita tidak terlebih dulu melakukan kebaikan, maka kita akan benturan dengan sebuah ayat, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Yang artinya, apakah Anda memerintahkan pada pihak lain atau pada manusia-manusia bil birri, dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan Anda melupakan diri kamu sendiri. Wa tansawna anfusakum wa tatlunal kitab, dan kamu telah membaca kitabnya. Afala taqilun, apakah Anda berpikir atau berangan-angan dalam ayat-ayat Allah? Lalu bagaimana ketika kita membuat sebuah kegiatan atau sebuah tindakan-tindakan yang seperti tadi, lebih-lebih di zaman yang seperti sekarang ini? Kayaknya kita sulit untuk mencari manusia yang baik, yang bisa ta'muruna bil ma'ruf dan tanhauna 'anil munkar dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Ketika di lingkungan kita ini hampir
semuanya kalau tidak ada yang memenuhi syarat dalam amar ma'ruf dan nahi munkar, maka kita mengacu pada sebuah qaul atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, muru bil ma'ruf wa illam taf'alu wanhau 'anil munkar wa illam tajtanibu kullah. Hadisnya hadis hasan. Perintahkan kebaikan walaupun kamu sendiri belum dapat melakukan, dan laranglah kemungkaran atau jauhkan atau laranglah kemungkaran, maaf, walaupun kamu tidak dapat menjauhi secara keseluruhan. Hadirin yang berbahagia, maka karena sangat pentingnya yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, maka hendaklah ini dilakukan dengan cara yang baik pula, yaitu dengan cara yang pertama, kita sesuaikan dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, fadzalika adhaful iman. Barang siapa yang telah melihat kemungkaran, hendaklah ia roda, pertama dengan kekuasaan, kemudian dengan lisan, yang ketiga dengan hati. Sedangkan yang dengan hati inilah selemah-lemahnya. Maaf, lalu siapakah yang paling berhak dalam beramar ma'ruf dengan menggunakan kekuasaan? Tentu saja ini adalah aparat pemerintah. Yang kedua, siapakah yang paling berhak dalam beramar ma'ruf nahi munkar menggunakan lisan? Tentu saja ini adalah para alim ulama, para ustadz, para dai-dai. Yang ketiga, ketika kita tidak berada pada posisi yang pertama, juga tidak posisi yang kedua, maka kita bisa ambil posisi yang ketiga, yaitu kita dengan hati mengingkari kemungkaran yang ada di depan kita, tetapi hal itu adalah selemah-lemah iman kita. Hadirin, semoga kita semuanya tergolong bagian daripada orang-orang yang dapat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وعصمني وإياكم من الشيطان الرجيم وغفر لي ولكم كل ذنب عظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul wafiyyu bi'ahdi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. فَيَا أَيُّهَا النَّاسِ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنَّهَا شِعَارُ الْمُؤْمِنِينَ وَكِفَارُ الْمُتَّقِينَ وَوَصِيَّةُ اللَّهِ فِيكُمْ أَجْمَعِينَ. فَقَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا وَآمِرًا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافر المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش الموحدين واهلك الكفرة والظالمين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر